Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Ana Khairunisa. Saya Pinut saya. Saya Muhammad Aditya Saya Adam Goni Firlandi. Saya Rio Dimas Alid. Saya Nuradila Aini dari dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan juga dampak dari adanya bangsa Portugis yang memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu pada tahun 1511 sampai 1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan juga Maluku. Lalu pada tahun 1511, Portugis mengalahkan kerajaan Malaka. Setelah itu, pada tahun 1512, Portugis menjalani komunikasi dengan kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama yaitu perdagangan lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen kontrak yang dibuat dua rangkap, yaitu satu salinan untuk Raja Sunda dan satu salinan lagi untuk Raja Portugis. Pada hari yang sama juga, dibuatlah prastasi yang disebut Prastasi Perjanjian Portugis di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan Cengkeh di Jalan Kali Besar Timur 1, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini, maka Portugis diperbolehkan membangun gedung dan atau benteng di Sunda Kelapa. Setelah itu, di saat yang sama juga, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirim Antoni Albert dan juga Francisco Serrao untuk memimpin armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Sepanjang perjalanan, mereka singgah di Madura, Bali, dan juga Lombok. Dengan menggunakan nakoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan Banda, terus menuju Maluku Utara hingga tiba di Ternate. Setelah itu, mereka menjalani persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat dengan kerajaan Ternate di Pulau Ternate. Portugis juga diberikan izin untuk mendirikan benteng di Picaoli. Begitu pula negara Hitu Lama dan Mamala di Pulau Ambon. Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Persahabatan Portugis dan Ternate ini berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babula selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1570 dan sampai 1575, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah dan memonopoli perdagangan rempah di Nusantara dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasanya terangkum dalam slogan Gold mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel menyebarkan agama. Yang terakhir adalah dampak. Dampak dari monopoli perdagangan Portugis ini, yaitu masyarakat menjadi sangat menderita karena masyarakat harus menjual rempah-rempah dengan harga yang sangat tinggi kepada bangsa Portugis. Selain itu juga, dampak ini berpengaruh pada pedagang Asia, khususnya pedagang-pedagang Islam yang merasa tidak nyaman karena adanya bangsa Portugis yang memonopoli perdagangan rempah-rempah ini secara sepihak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyebaran agama Katolik oleh bangsa Portugis. Latar belakang. Pada awalnya, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Mereka mengusung misi 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Salah satu tujuan pelayanan Portugis adalah Kepulauan Maluku yang memang menjadi surga rempah-rempah, komunitas yang amat laku dan mahal di Eropa. Kedatangan Portugis di Maluku diterima di Maluku, termasuk oleh Kesultanan Ternate. Bahkan Portugis diizinkan membangun benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer, pedagang, dan pusat agama di wilayah Ternate.
yang terletak di Maluku Utara. Di sana, mereka bangsa Portugis mengusung misi Jesuit di mana saja dan kapan saja, serta tanah mana saja yang mereka datangi dan tempati. Pengabaran Injil adalah sebuah pesan suci yang perlu dilaksanakan. Dengan demikian, orang Portugis berusaha dengan cara dan metode yang bermacam-macam untuk mengajak orang Maluku, baik yang sudah beragama Islam maupun masih menganut paham animisme dan dinamisme, untuk mengimani ajaran Kristen Katolik. Tokoh-tokoh yang membawa ajaran Katolik Indonesia adalah 1. Simon Vaz. Dia adalah orang yang mengkristenkan sejumlah bangsawan Ternate, termasuk Tabar Tiji yang sempat menjadi Sultan Ternate pada tahun 1533 sampai 1534. Lalu pada tahun 1536 Simon Vaz tewas terbunuh. 2. Antonio Gelfau. Setelah Simon Vaz tewas terbunuh, setelah itu hadir Antonio Gelfau, seorang tokoh militer Portugis. Dia adalah seorang bangsa Portugis pertama yang membuka sekolah Kristen Katolik di Ternate. Dampak. Oleh karena itu, banyak bangsawan dan rakyat dari Ternate yang menjadi Kristen Katolik, dan juga gereja serta sekolah Katolik yang bermunculan setelah bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol menyebarkan agama Katolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah. Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC atau juga bisa disebut Konjungsi Dagang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Belanda Timur. Konjungsi dagang tersebut didirikan di Amsterdam, Belanda pada 1602, memiliki tujuan memonopoli perdagangan saat itu. Yang melatar belakangi VOC akhirnya dapat memonopoli perdagangan itu menaklukkan Portugis. Tidak lama sesudah terbentuknya, VOC berhasil menyingkirkan orang Portugis yang 1 abad sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di Asia. Berkuasanya VOC atas perdagangan di Indonesia tidak lekas mampu menaklukkan dan mengusir Portugis. Sebanyak 13 kapal yang berangkat dari Belanda dan dilengkapi persenjataan yang kuat menyerang Portugis di semua benteng peta mereka di Mozambik, Goa, dan Malaka serta Ambon. Serangan itu berhasil dan membuat Portugis takluk. Penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1622 membuat VOC memperoleh monopoli cengkeh membutuhkan jangka waktu lama. VOC menghancurkan pohon-pohon cengkeh di jumlah pulau Kepulauan Maluku. Faktor yang memengaruhinya yaitu pemegang hak paten, kekuasaan sebagai besar faktor produksi dan bahan baku, diberi hak monopoli khusus dari pemerintah, memiliki modal yang sangat besar, dan memiliki teknologi yang canggih. Tokoh pemimpin VOC beranggota 17 orang yang disebut Dewan 17 atau Hirin 17. 17 direktur tersebut merupakan perwakilan dari 6 kongsi dagang atau commerce yang melebur menjadi VOC. 6 kongsi dagang tersebut adalah Amsterdam, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Dampak positif, perdagangan pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. Mereka juga mengetahui tata cara perdagangan pribumi, melakukan hubungan dengan bangsa lain, dan dampak negatifnya yaitu rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak VOC, penderitaan fisik atau kelelahan bekerja keras. Ini menjelaskan tentang ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Belanda. Latar belakang yang mempengaruhi terjadinya ekspansi wilayah terhadap Indonesia adalah ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Budi Harsono dalam Hukum Agraria menjelaskan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Tujuan Belanda adalah Belanda mengasuh pejabat kerajaan dengan tujuan akan terjadi permusuhan antar kerajaan di Indonesia. Belanda melakukan penyerangan kepada kerajaan di Indonesia dan mengambil alih kekuasaan dan perdagangan secara paksa. Belanda melakukan kerjasama perdagangan dengan kerajaan di Indonesia. Hal-hal tersebut pastinya sangat berdampak kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, arogansi dan kesewenangan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah dimulai dari Belanda yang sedang berdagang,
kemudian mendapat untung yang sangat melimpah. Itu pun tentu membuat Belanda menjadi serakah dan ingin menguasai Indonesia. Banyak sekali rempah-rempah yang mereka inginkan di sana. Belanda berniat untuk menguasai Indonesia dan mereka pun membentuk kongsi yang disebut VOC. Mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan kepada rakyat Indonesia. Sifat arogansi dan kesenangan itulah pun timbul. Sekian. Ingin mempresentasikan tentang diskriminasi dan tanam paksa. Diskriminasi pertama kali dicetuskan di Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengembangkan beragam kelompok penduduk asli di Nusantara. Kalau itu terutama untuk tujuan diskriminasi sosial selama masa kolonial Belanda, menanamkan sebuah rezim segregasi atau pemisahan rasial 3 tingkat. Ras kelas pertama adalah Eropanen atau Eropa kulit putih, dan ras kelas kedua adalah Fremde Oosterling atau Timur Asing, dan ras kelas ketiga adalah Inlander yang kemudian diterjemahkan menjadi pribumi. Kulturstelsel adalah sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia pada tahun 1830. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van Densburg yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi, sebab saat itu kas pemerintah Belanda kosong. Kulturstelsel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles bukannya mendapat keuntungan besar. Sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunkannya pendapatan dari hasil pertanian. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Adapun beberapa tokoh penentang sistem tanam paksa yaitu Dr. Edward Douwes Dekker, Baron van Houvel, Franser van der Putte, dan golongan pengusaha. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha karena sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Karena reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865, sistem tanam paksa dihapuskan. Dampak dalam bidang pertanian. Penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda membesar dan luas, yaitu teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Dalam bidang sosial, Menjelaskan tentang politik etis. Politik etis ialah kebijakan yang dibuat pemerintah Belanda untuk membuat balas budi atas kerugian yang diperoleh Hindia Belanda atau sekarang disebut Indonesia. Latar belakang politik etis selama masa kolonial Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis kapitalisme barat. Adapun tokoh yang berandil dalam politik etis ini ialah Peter Broshoff, Konrad Theodor van de Venter, Walter Baron van Houven, dan Fransen van de Voet. Adanya politik etis ini ternyata membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Adanya infrastruktur jalur kereta api Jawa Madura, adanya rem listrik yang mulai beroperasi. Di bidang pertanian pun mulai membangun irigasi atau sistem pengairan. Selain itu, pemerintah melakukan emigrasi di perkebunan Sumatera. Kebijakan ini terhenti atau berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.